Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisya Askar Maulana, nomor absen 13 dari kelas 9C. Saya Krisna dari Taparsha, absen 17. Saya Muhammad Sandi Nuryanto, absen 18. Di sini kami akan menjelaskan tentang masa demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia 1959 sampai dengan 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. 1. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Tidak berlaku kembali UUD 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkannya Konstituante. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah diberlakukannya Dekret Presiden, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja sepertiganya menteri berasal dari militer. Peranan PKI. Partai Komunis Indonesia menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama Islam, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Trikomando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Soeharto. Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk DN Aidit dan nyuntuh PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Keterlibatan Amerika Serikat di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dolar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak Suara Pemuda Indonesia, sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion bersenjata Indonesia. Tiap tahun, Amerika Serikat melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih Amerika Serikat, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat pernah sesekali mengatakan bahwa bantuan Amerika Serikat tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa Amerika Serikat telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah negara bebas. Sekian penjelasan masa demokrasi terpimpin dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.